Makjulkan Jokowi segera dan selenggarakan pemilu ulang. Penulis adalah Dairi Sudarman, pemerhati politik dan kebangsaan. Betapa dipertontonkan demokrasi tengah diinjak-injak bak tak lebih dari kotoran sampah adalah suatu tindakan dan perlakuan tak bermoral, tak berharkat, tak bermartabat, dan tak beradab dapat disaksikan dengan mata telanjang. Seperti terlihat rekam jejak digitalnya berseliweran di media sosial berupa ribuan bentuk kecurangan Pilpres 2024 dari hulu hingga hilir. Tetapi tak ada satupun lembaga tinggi negara fungsional di negeri yang berajas demokrasi trias politika yang selayaknya lah berkedudukan setara dengan eksekutif presiden, yaitu lembaga yudikatif MA dan legislatif DPR MPR yang tergerak hati nuraninya berani melawan, menentang, dan memberhentikannya. Perlakuan yang sungguh-sungguh sangat jauh dari ketegasan hukum ini, cepat atau lambat, sama saja dengan melakukan pembiaran terhadap terjadinya akumulasi kemarahan sebagian besar rakyat yang merasa dirugikan dikarenakan hak-hak politiknya dirampas dan dirampok. Kemudian bakal tak terbendung akan disusul oleh gelombang tsunami besar memicu kerusuhan dan anarkis sosial yang sungguh-sungguh itu hanya akan menimbulkan polarisasi dan perpecahan bangsa yang lebih besar lagi. Padahal ada jalan konstitusional yang dapat menjamin terjaganya kedamaian dan keamanan, yaitu melalui jalur legislasi. Manakala PDIP dalam hal ini atas inisiasi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri beserta partai koalisinya bersama-sama juga dengan Koalisi Partai Persatuan dan Perubahan yang sama-sama tengah merasakan dizolimi rejim melalui fraksi dan komisinya masing-masing di DPR untuk segera dan secepatnya menggelar sidang paripurna melaksanakan inisiasi menjalankan fungsi-fungsi haknya, dikarenakan darurat memaksa langsung mengajukan dan menyatakan pendapat untuk mengimpeachment dan memakjulkan Jokowi dari jabatan presidennya. Hal itu berdasarkan setelah memperhatikan dan mempertimbangkan ajas yang berkekuatan hukum berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta valid data dan dokumennya adanya pelanggaran konstitusional akibat dampak cawe-cawe, keberpihakan dan nepotisme politik Jokowi yang mengikat dan melekat otomatis tak bisa dipisahkan dan dilepaskan dari jabatannya sebagai seorang presiden. Secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan terjadinya kecurangan-kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis. Terlebih itu dengan sangat jelas by design dan telah direncanakan sungguh-sungguh sangat menguntungkan bagi paslon Prabowo Gibran yang didukungnya. Setelah Jokowi dimakjulkan untuk demi menegakkan keadilan dan kesetaraan hukum, maka selayaknya lah diselenggarakan pemilu dan Pilpres 2024 ulang untuk menjaga fairness dan justice yang dapat menjamin kebersihan keberlangsungannya, lebih jujur, adil, bebas, dan rahasia. Tidak ada lagi yang namanya pengaruh kekuasaan, terjamin dan terjaga independensi dan kenetralannya, termasuk nanti terhadap para paslon yang masih mempertahankan jabatannya, seperti Prabowo Gibran akan otomatis harus pula mencopot jabatan menteri di Kementerian Pertahanan dan Gibran selaku wali kota Solo. Juga yang sangat teramat penting adalah semakin bersih, independen, dan netralitas lembaga-lembaga penyelenggara pemilu di Pilpres 2024 seperti KPU, Bawaslu, dan MK untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitasnya. Maka kelak siapapun yang akan menjadi presiden dari ketiga paslon tersebut akan menjadi presiden yang dapat dilegitimasi dan dipercaya oleh rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Sekaligus Indonesia pun kembali diakui oleh dunia bahwa pemulihan demokrasinya yang telah terjadi secara konstitusional, damai, dan aman itu adalah suatu keniscayaan dan dapat dibanggakan. Wallahu a'lam bishawab.